Baik, itu bagian awal. Bagian berikutnya kita akan membaca surah naon kamari teh? Kamari Alam Nasrah ya. Al-Insyirah atau Asy-Syarh. Berikutnya kita akan membaca surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan huruf Dhad. Ya. Wad duha. Ya. Wad duha. Inilah yang tidak boleh dibaca du. Wad duha. Ya, bahasa orangnya waduh. Sana waduh ya. Waddu. Waddu. Minimal bunyi dia mirip sedikit dengan dhad, menggunakan saya sering ucapkan ed-nya orang Jawa. Waddu. Waddu. Kalau sulit caranya ujung lidahnya jangan bengkok. Ujung lidah lurus nempel ke langit-langit. Du. Cobaan. Waddu. Nah, minimal begitu suaranya. Wadduha. Nah, ini setipis mungkin. Orang Sunda punya saha, saha, tak samikan sareng eta. Wadduha. Nah, begitu ya. Dan itu terus diingat-ingat. Karena ini termasuk surat yang laris, sering dibaca oleh kita. Ya, bagian surat yang sudah agak panjang tapi kita hafal. Ya. Baik, setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Supaya maksimal, tahan pada ed-nya, kencengin lidahnya ke atas, tahan sebentar, jangan langsung. Wadduha. Begitu. Walaili idza saja. Ini saja kita punya bahasa. Walaili idza saja. Nah, pemberhentian seperti ini dua harokat. Jadi makin panjang makin salah. Wadduha. Salah. Dia hanya dua harokat. Walaili idza saja. Salah pula. Direm ya. Untuk dua harokat ini perlu ngerem. Karena enaknya memang di bagian ujung panjang. Nah, dia yang seperti ini dua harokat. Ya. Dan huruf-huruf yang seperti inilah, yang ujungnya inilah yang mungkin nanti dalam riwayat lain dia miring. Ya. Wadduhi, yang kayak gini. Walaili idza saji. Adapun idza enggak bisa idze. Ya. Yang bisa miring tuh yang ada ini namanya alif maksurah ya. Alif bengkok bahasa orang. Jadi panjang tapi pakai iya. Nah, ini alif, ya alif maksurah atau kita kata orang Sunda alif bengkok. Itulah yang bisa nanti dalam riwayat yang lain kita akan pakai hafaz ya riwayatnya, nanti bisa jadi wadduha dan seterusnya. Baik. Kalimat berikutnya ayat ketiga. Ma wadda. Wadda tekan ya. Ma wadda'aka. Coba. Ain bagus kan? Ma wadda'aka rabbuka. Kalimat Rabbun nanti jadi Robbana, jadi Robbir firli. Ini banyak yang kurang kenceng dalam pengucapannya. Biasanya pada surah An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Robin ya. Dia mesti Rob. Robbi. Semua ketemu di Quran bacanya kenceng, masuk. Robbi, Robba, Robbu.
Ya, coba. Rabbana Rabbighfirli Rabbunallah Qul a'udzu birabbin nas. Ah, ini Rob ya. Jadi di situ ada ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Baik. Kalimat berikutnya. Walal akhir. Ah, kho sudah pada bisa dan dia mudah dan bahasa kita akhir juga pakai kho. Muncul ngagerok ya di pangkal di tenggorokan bagian awal ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Baik. Yang ini kebanyakan pada tidak tahu. Ya. Kebanyakan pada tidak tahu. Wala saufa yang ini. Nah, ini hurufnya to. Wala saufa yu'ti. Kalau dibaca ti saja biasa, maka dia berganti menjadi ta atau tertukar. Maka kita harus bisa baca to ya, kasroh. Kalau to fathah gampang karena bunyi to. Nah, kalau di kasroh ini yang agak repot. Ya. Jadi to, ti, tu. Ya. Ini mudah. To. Ini juga mudah. Tu. Tinggal monyong banyak-banyak. Ya. Siap? 1, 2, 3. To. Yang ini tu. Lagi to, tu. Nah, untuk baca yang ini, kalau yang belum terbiasa, terpaksa kudu ngawahan. Dengan apa ngawahannya? Sama dengan ketika tebal. Maju dulu, ti. Mulut kita maju dulu, ti. Ya, coba. Ti. Ti. Jangan tarik majunya, baru kemudian turunkan kasroh. Ti. Nah, ini kalau sulit perlu belajar. Nanti diakurkan dalam bahasa kita jadi ararane. Ya. Roti. Ya. Makan roti. Ya. Jadi bukan roti tapi roti. Ya. Itu bunyi to ya. Jadi yu'tika. Ya, berusaha sebeda mungkin dengan ti ya. Baik. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardu. Yang lebih penting tahu bahwa ini hurufnya to. Ini nanti semakna dengan inna a'toinaka. Yu'tika. Ya. Sama. Kemudian yang semakna dengan ini ya. Yang artinya memberi ya. Menyantuni ya. Baik. Kalimat berikutnya. Yang ini gampang. Alam yajidka yatiman fa'awa. Taib. Pada kalimat yatiman. Jadi kebanyakan kita ini masuk nanti babnya setelah selesai bab ini kita masuk tajwid, tapi sebelumnya memang harus dikenalkan bahwa ikhfa yang kita kenal, ikhfa, hukum ikhfa ini kebanyakan kita mengeneralisir en-nya dibaca eng. En sama dengan eng. Ya. Ini salah. Ya. Jadi dalam ikhfa itu tidak semuanya en dibaca eng. Yang menjadi eng hanya 2. Yaitu en ketemu ka, en ketemu qi. Ya. Ka ini kaf,
qi ini ko atau kof, ya. Seperti pada kalimat minkum, ya. Ini betul-betul jadi eng, ya. Atau min qablikum, ya. Ini baru eng, ya. Minkum, min qablikum. Nah, sisanya nanti ada siasat. Bahkan ada yang seolah-olah huruf en itu tidak berubah. Ya en saja tetap. Hanya tertahan sedikit. Ya. Contohnya min duni. Nah ini tidak perlu berubah. Min duni. Kenapa tidak berubah? Karena dekatnya huruf dal dengan huruf nun. Makhrajnya dekat. Jadi en-nya enggak kemana-mana. Posisi en di tempatnya sehingga en tidak berubah. Ya. Karena en ini akan berubah kalau dia pindah tempatnya. Ya. Huruf en dibaca di tempatnya kaf. En dibaca di tempatnya ka, otomatis berubah. Seperti ketika bapak-bapak diberi tulisan seperti ini. Baca apa dia? Ing. Enggak pakai ikhfa-ikhfaan, ini membaca memang ing. Kenapa? Karena suara en dibawa ke tempatnya kaf. Kaf tempatnya ya inilah huruf kaf ini tempatnya di tempatnya eng. Kalau dibulak-balik seperti itu, ya. Nah, intinya tidak semua ikhfa bunyi dia eng. Termasuk di situ. Yatiman fa'awa. Yatiman fa'awa. En ketemu af. Af di mana? Fa di mana? Di bibir. Huruf fa itu adanya di bibir. Coba fa, fa, fa. Nah, huruf en ini kalau dibawa ke bibir bunyi apa dia? Bunyi em. Jadi huruf nun kalau dibawa ke bibir bunyi dia em. Ya. Huruf nun dibawa ke bibir bunyi dia em. Contoh konkret pada nun ketemu ba. Ya. Ba itu di dua bibir. Jadi coba ba, ab. Bisa enggak membunyikan huruf en sementara bibir? Silakan bunyikan. Bilang en tapi bibir nutup. Enggak bisa. Maka dia berubah jadi baru bunyi. Ya. Jadi ini bukan ngasal ya, dia berubah jadi dia memang nggak bisa kalau dalam satu ketukan membunyikan en di tempatnya ba, nggak mungkin bunyi. Ya mib misalkan ya, ini mau dibaca di tempatnya ba, ya kalau bibir tutup ya jadi mib. Nah kecuali diganti dengan mim ba'di. Coba mim ba'di. Itu teh mencampur bunyi en dengan bunyi eb atau ba. Nah, ketika huruf fa juga ada di area itu, maka ikhfa-nya juga mendekati Ya. Yatiman fa. Setelah baru keluar fa. Jadi karena tidak tertutup jadi nya tidak jelas. Yatiman fa. Coba yatiman fa. Gitu ya. Jadi itu teori ikhfa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Nanti bapak-bapak akan sekali-kali mendengar imam yang suka putus-putus. Alam yajidka yatiman fa'awa. Secara ilmu bahasa Arab dia benar. Memutus itu. Secara tilawah salah. Tilawah nggak boleh diputus-putus. Kecuali memang mau memutus. Kalau membaca satu ayat yang tidak terputus, tidak boleh diputus-putus. Itu tilawah. Tetapi bahasa Arab
memang begitu. Kenapa dia memutuskan alam yajidka? Ya. Alam yajidka. Kenapa diputus di sini? Supaya ka-nya ikut ke depan. Supaya dia maksudkan ka ini ikut ke yajid ini. Karena kalau ikut yang belakang, kayatiman, nah, beda. Alam yajid kayatiman, ini artinya beda. Ya. Alam yajidka, bukankah dia mendapati ka dirimu? Yatiman sebagai seorang yatim. Ya. Adapun kalau dibaca alam yajid, bukankah dia mendapati kayatiman seperti yatim? Jadi ka kalau taruh depan itu jadi seperti. Ya. Jadi huruf K kalau taruh di depan itu artinya seperti. Ada istilah kal an'am, seperti binatang. Nah, ini kronologisnya kenapa ada orang suka putus-putus. Alam yajidka yatiman atau iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, secara bahasa Arab dia mungkin ngerti pengertian seperti ini, tetapi secara tilawah salah. Kita harus terus menyambung. Alam yajidka yatiman fa'awa. Enggak. Baik. Nah, berikutnya agak susah juga. Wa wajadaka dola pada dol. Ini seperti walad dol. Ya. Dol. Dol pakai do juga, ya. Seperti walad dolin. Ya. Kalau ini kita mancingnya kemarin pakai salad, ya. Salad do, walad do ya, bunyi dia do. Coba walad dolin. Jangan bunyi do ya. Dolan. Jadi dol dulu tekan baru lan. Wa wajadaka sama ikhfanya kayak tadi manfa ini lamfa mendekati ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Baik. Berikutnya, nah ini dia surah Ad-Duha ini mengandung 3 bacaan panjang dalam kategori wajib dipanjangkan. Pada dol ini hukumnya mad lazim mutsaqqal kalimi ini yang paling wajib dipanjangkan sampai 6 harokat. Itu di atas mad wajib muttasil. Jadi hukum memanjangkan mad lazim itu paling kuat. Jadi kalau ada mad lazim itu yang paling wajib dipanjangkan. Wajib di sini bukan wajib haram kalau tidak dilakukan ya. Aturannya paling kuat untuk dilakukan seperti yang dianjurkan. Ya. Kemudian nanti di bawahnya ada mad wajib muttasil. Seperti pada kalimat berikutnya. Ya. Wa wajadaka itu wajib muttasil. Dalam riwayat yang kita gunakan hanya sampai 5, tidak sampai 6. Ya. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Taib. Ini semuanya menghadapi fa, jadi ikhfanya ke arah semua. Lam fa ya. Fa amma mim tasydid tahan yang belum terbiasa ada gunnah, ada yang tertahan pada an atau termasuk yang ikhfa tadi tertahan, ini juga mim tasydid nun tasydid tertahan. Fa ammal yatima fala taqhar.
Iya. Wa ammassa, ini dia panjang juga ya. Wajib mutasil. Wa ammassa ila fala tanharu. Baik. Terakhir wa amma bi huruf nikmat itu pakai ain ya. Dalam bahasa Arab nikmat itu pakai ain. Ni'mah ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yuk. Nah, kalimat hadis, semua kalimat hadis pakai sa ujungnya. Baik yang bermakna hadis atau yang bermakna hadas. Ya. Hadis atau hadisun. Ya. Ini semuanya ujungnya sa. Fahadis. Jadi sa gimana? Ujung lidahnya naik ke atas. Baca as tapi lidahnya naik ke atas. Hadis. Nah, fahadis. Iya. Haddas. Hadis. Nah, semuanya begitu. Ya, pakai sa. Ya, maka nanti kalau membaca hadis haddatsana ya, hadisun sahihun rawahul Bukhari misalkan. Demikian pula pada hadas, pada pembahasan fikih ya, hadas kecil, hadas besar, hadas mughalladho dan seterusnya. Itu hadas ya, pakai sa semuanya. Baik. Jadi fahadis, lidahnya wajib naik ke atas. Kalau tidak naik ke atas, bunyinya pasti es biasa. Jadi sin ya. Jadi perbedaan sa dengan sin ini hanya posisi lidah. Kedua-duanya es. Ya. Yang ini lidahnya rileks di bawah, yang ini lidahnya naik ke atas. Ya, naik sampai mana? Naik sampai maksimal sampai langit-langit bagian depan. Kalau naik terus ke atas nggak bunyi ya. Jadi di ujung lidah bunyi sa, di gigi dalam bunyi sa, di gusi masih bunyi sa, asal naik ke atas ya. Tapi kalau naik lagi udah nggak bunyi. Ya. Kalau di bawah bunyi sa. Jadi kalau dikasih transliterasi dengan TSA ini membingungkan. Kadang-kadang S-nya nggak bunyi malah bunyi tak. Ya. Kalau Indonesia kan ini ya TSA ya. Nah, kadang-kadang malah nggak bunyi, yang bunyinya T, S-nya nggak bunyi. Yang diinginkan bunyi S, ya, dengan posisi lidah yang berbeda dengan huruf sin. Baik, saya ulang, silakan setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Nah, pada saufa biasa, saufa as. Karena nanti saufa banyak. Kalla saufa ta'lamun. Saufa itu as biasa. Jadi sa. Walasa, salasa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo.
Alam yajidka yatiman fa'awa. Ikhwat tahan dulu. Wa wajadaka dhallan fahada. Jadaka dhallan fahada. Wa wajadaka wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'am betul? Stop, saya fa'ammal yatima fala taqo. Itu qaf ya, taqo. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Baik, itu bacaan kita. Membaca Al-Quran baik benarnya dalam proses pembelajaran diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba sedikit maknai apa yang diinginkan Allah dengan surah Ad-Duha. Kenapa tuh udah diingetin? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ingat pada saat hadis lidahnya kemana? Ke atas. Hadis. Ya. Tayyib. Wadduha ini khitab utamanya adalah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat-ayat ini lebih khusus ya pada waktunya turun langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk beliau. Kenapa? Terkait peristiwa yang menimpa pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pada masa awal-awal turun Al-Quran, Jibril setiap hari mendatangi Rasulullah, menyampaikan wahyu. Tiba hari ujian itu datang, 2 atau 3 hari malaikat Jibril tidak datang. Dan ternyata kondisi Rasulullah diperhatikan orang. Ya. Ada nampak perbedaan. Dalam riwayat yang lain, seperti sakit. Nah, muncul tanggapan dari orang-orang di sekitarnya, khususnya musuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang comel biasanya perempuan. Nah, ini betul. Ya, maka muncul komentar pedas dari Ummu Jamil. Ya. Siapa Ummu Jamil teh? Istri Abu Lahab. Sana mina. Ummu Jamil panggilan, Abu Lahab juga panggilan. Nama dia siapa? Ya, nama dia Aura atau Aura. Ya. Binti Harb. Ya, itu istri Abu Lahab. Disebut Ummu Jamil karena memang gelis. Jadi Abu Lahab itu kasep, ganteng, ya, kaya, nah, punya istri cantik. Nama dia Ummu Jamil atau Aura tadi. Ya. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, seakan-akan setanmu telah meninggalkanmu. Jadi malaikat Jibril yang biasa datang kepada Nabi disebut sebagai setan oleh Ummu Jamil. Ya, terserah dia kan nggak tahu ya. Nah, tetapi tidak demikian adanya, maka Allah menurunkan surat ini untuk menenangkan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadduha, demi waktu duha. Ya, bisa disebut siang tapi siang awal. Waktu
duha. Kapan waktu duha? Setelah subuh, setelah syuruk, itu waktu duha. Dan panjang waktu duha dari setelah syuruk sekitar 10 sampai 15 menit sampai sekitar 7 menit menjelang azan zuhur. Jadi yang telat-telat sholat duha jam 11 masih bisa. Bahkan menjelang kalau kita masuk masjid belum azan kok kan ada timer ya, ini enaknya. Oh, azan masih 15 menit, berarti masih bisa sholat duha. Meskipun ada duha awal, doa yang paling bagus dan duha akhir. Duha yang paling bagus memang pada matahari baru saja terasa panasnya. Disebut dalam riwayat ketika anak onta mulai kapanasan. Masalahnya di dia kayak onta. Ngukurna kumaha. Ya secara umum dikatakan jam 9 ya sampai jam 10 atau kurang dari itulah. Ya, naik turunnya antara 8, 9, 10 itu waktu terbaik untuk sholat duha. Meskipun semuanya bisa dipakai sholat duha, maksudnya yang pengen awal silahkan awal dengan satu kondisi. Ya, saya mau bepergian, perginya jam 7, kemungkinan sulit nanti berhenti untuk sholat duha, ya sudah, sholat duha jam 7. Nah, itu boleh. Ya. Atau yang tadi, mampir ke rest area, masuk masjid, belum zuhur, belum sholat duha, sholat duha. Tetapi bukan itu maksudnya. Pada waktu duha di sini Allah bersumpah sebagaimana dengan benda-benda lain yang digunakan untuk bersumpah, seperti ada wal laili, seperti ada wal asr, seperti ada wasyamsi, lain-lainnya, itu adalah hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Adapun manusia bersumpah dengan Allah. Allah bersumpah dengan makhluknya, manusia bersumpah dengan Allah. Jadi kalau sumpah bagaimana? Demi Allah saja. Tidak boleh tambah-tambah. Demi Allah, demi Rasulullah, jadi salah. Ya. Demi Allah, demi Ka'bah, jadi salah. Ya. Demi Allah saja. Bahasa Arabnya wallahi atau tallahi. Wallahi saya enggak ngambil. Cukup. Ya. Dan haram hukumnya bersumpah dengan makhluk. Ya. Meskipun guyon, meskipun nyanyi. Kebanyakan yang bersumpah dengan makhluk adalah waktu orang nyanyi, ya. Dulu ada nyanyian. Demi langit dan bumi, ya. Lagu dangdut kalau nggak salah. Demi langit dan bumi, itu haram ya, syirik hukumnya, ya. Yang salah lagi, ya, menggunakan sumpah dengan itu dan digunakan untuk hal lain, ya. Kalau ada yang berhak, kalau lagunya sekarang beredar, nanti wajib dilaporkan untuk dibrandel, tidak boleh beredar. Lagunya band ungu, ya. Ada kalimat dan demi waktu, dia menggunakan demi waktu, tapi isinya bukan wal asri, isinya lagu cinta. Nah, itu umat Islam wajib marah. Nah, pada waktunya kok nggak ada ya orang ngeh gitu. Saya waktu itu ngeh, cuman karena saya kecil jadi suara tidak bisa didengar. Ya. Itu lagu, teksnya kalau tidak salah, dan demi waktu bla 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 bla. Padahal demi waktu itu ada dalam surah Wal Asri. Beda dengan Raihan punya nyanyian. Demi masa sesungguhnya. Itu dah dia menerjemahkan surah Wal Asri, maka tidak jadi masalah. Ini dia pakai demi waktu, mestinya milik Allah, digunakan untuk syair-syair lagunya. Ini haram hukumnya. Ya, itu wajib ditindak. Alhamdulillah lagunya sudah tidak beredar. Dan kalau ada yang punya lagu itu dibuang, dihapus. Ya, nah, semuanya lah ya. Lagu-laguan dihilangkan saja. Baik, demi waktu duha. Tanda waktu duha adalah waktu yang penting, di mana manusia sibuk bekerja, sempatkan tetap untuk beribadah kepada Allah. Apalagi kantor mengizinkan. Ya, sebagian alhamdulillah kantor-kantor kita memperbolehkan sholat duha, ya, manfaatkan. Ya. Baik, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ini sama, masih sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelahnya kalimat penting.
menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma wadda'aka, tidaklah meninggalkan dirimu rabbuka Tuhanmu, wa ma qala, dan tidak pula benci padamu. Ya. Jadi sabar, ya. Meskipun kalau dikata-kata demikian, Allah jawab, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak pula membencimu. Jadi biarkan orang berkata, yang jelas kondisinya tidak seperti yang dia katakan. Dijawab langsung oleh Allah. Dan perhatikan, dihibur dengan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Dan akhir itu, atau akhirat itu, khairun, lebih baik, laka bagimu, minal ula, daripada permulaan atau dunia. Dalam konteks kehidupan kita, akhirat lebih penting daripada dunia. Dalam konteks ini, ya, hinaan sesaat itu abaikan saja. Akhirnya siapa yang akan mulia, nanti Allah yang akan menampakkannya. Ya. Tidak cuma itu, wala saufa yu'dan, kemudian diingatkan. Jadi kalau kita dihina orang, kalau kita dicaci orang dengan satu hal, ya, kita bolehlah mengingat keadaan diri kita supaya juga tidak terlalu tersinggung. Ya, kamu begini, oh iya, memang dulu saya apalagi dulu ya, saya kan begini-begini, ingat saya. Termasuk Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah. Bukankah, ya, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, Tuhanmu pasti memberikan kepadamu, ya, karunia dan membuatmu jadi puas. Maksudnya banyak amalan-amalan duniawi yang dijanjikan pahala sangat besar di akhirat. Jadi kalau ada kesulitan dalam ibadah dan seterusnya, gangguan-gangguan yang sifatnya duniawi, ingat bahwa di akhirat Allah bisa saja menggantikan yang sebaliknya. Orang yang terbahagia di dunia bisa menjadi orang yang paling sengsara di akhirat kalau amal-amalnya tidak cocok, ya. Baik. Kemudian diingatkan, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Ya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendapatkan Nabi pada masa awal-awal kehidupan beliau dan seorang yatim. Yang diinginkan oleh Allah menjadi seorang rasul, maka perjalanannya dimudahkan dalam kehidupannya. Ya. Nah, ini adalah nggak apa-apa kalau ada orang-orang kadang kalau menghina juga begitu. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa, kowe iki sopo? Ya. Kalimat seperti itu menyakitkan. Tapi sebaliknya, oh iya saya dulu memang begitu, nggak apa-apa. Jadi kalau dihina, ya, kita ingat asal-usul kita. Terlebih manusia dalam Al-Quran, dia harus ingat asal-usulnya, yaitu air yang tidak ada gunanya. Nah, kalau sudah ingat ke situ, ya memang kita bukan mulia, ya. Jangankan kita, Rasul saja sampai dihina sedemikian rupa. Wa wajadaka dhallan, dan bukankah juga dia mendapatimu sebagai orang yang dol, ini memang tersesat lah, ya. Tapi kalau diterjemahkan tersesat suka protes orang. Ya, kita katakan bingung atau bimbang. Tapi dol itu sendiri bahasa aslinya memang sesat. Ya. Maka dalam Al-Qur'an yang sebelumnya Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang-orang yang tersesat. Ya. Tapi maksudnya adalah dulu Nabi kita adalah orang yang bimbang, yang bingung melihat keadaan masyarakatnya sedemikian rupa, yang menyembah berhala bukan menyembah Allah saja. Sehingga beliau mengasingkan diri, kemudian barulah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia juga mendapat sebagai orang yang berkekurangan, kemudian memberikan kecukupan. Dalam sejarah awal kita pernah sampaikan atau belum, bahkan untuk diambil sebagai bayi susuan saja, Muhammad kecil itu masih pikir-pikir. Ya, jadi pada saat Nabi dengan beliau banyak anak-anak yang lahir dan banyak perempuan-perempuan datang ke Mekah untuk mencari bayi untuk disusui. Itu Nabi kita Muhammad kecil itu paling akhir
Setelah Halimah Sya'diyah itu mikir-mikir, ambil jangan. Kenapa? Bapaknya sudah tidak ada. Sehingga khawatir tidak dibayar. Nah, itu awal dari kisah ini mengatakan Nabi itu miskin awalnya. Memang ayahnya tidak ada. Sampai kemudian diambil tuh kata Halimah Sya'diyah, daripada saya pulang nggak bawa apa-apa jauh-jauh dari tempat saya, diambillah bayi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian setelah itu justru Halimah Sya'diyah membawa banyak, diberikan banyak keberkahan. Fa ammal yatima fala taqhar, ya. Maka orang-orang yang pernah susah lebih mudah berbuat baik kepada orang-orang yang semisal dengan dirinya. Maka di antara keistimewaan Nabi SAW adalah sangat menyayangi anak yatim. Dan itu juga perintah dari Allah. Adapun terhadap anak-anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang atau menghardik. Ini akan sangat dirasakan kalau dirinya dulu adalah seorang yatim. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta jangan engkau menghardiknya. Sama. Kalau dulu kita pernah miskin, kemudian sekarang alhamdulillah ya menjadi kaya, yang benar biasanya semakin mudah memberi kepada orang miskin. Tapi ada yang malah jadi mentang-mentang. Ya. Dulu saya miskin, tapi saya kerja keras. Kamu, ini ada juga yang kayak gitu. Tapi rata-rata jadi baik. Ya, alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya kamu menyebut-nyebutnya. Ya. Ini maksudnya adalah bersyukur. Kadang-kadang kalau kita meminta kepada Allah, sebut tentang nikmat itu. Ya Allah, alhamdulillah engkau sudah jadikan aku seperti ini. Bla bla bla. Selanjutnya begini-begini. Sebut. Maksudnya itu. Bukan seperti, mohon maaf, kebanyakan orang menggunakan istilah ini sebagai istilah baru. Yakni tahadduts bin nikmat. Ngumpul-ngumpul orang, kemudian sebut apa prestasinya atas nama syukuran. Ini kurang baik. Ya, meskipun boleh. Karena biasanya kerap kali mengundang ingin dipuji. Ya, maksud menyebut itu jangan lupa terhadap kenikmatan dari Allah. Kalau ditanya, itu baru. Mas kerja di mana misalkan? Ya jawablah. Ya. Jangan disembunyikan atas dasar ini termasuk menyampaikan kenikmatan dari Allah. Baik, itu secara ringkas, nanti sisanya bisa didengarkan lewat pengajian-pengajian yang banyak di media-media sosial tentang tafsir secara lengkap surah Ad-Duha. Intinya kita menangkap bahwa kehidupan manusia bisa berawal dari susah, kemudian menjadi berjaya, dan setelah berjaya maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan nikmat dan terus bersyukur. Demikian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.